أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam pula semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali pada malam hari ini. Dalam kesempatan kali ini kita kembali membaca amaliyah kita pembacaan maulid, yang mana mudah-mudahan dengan pembacaan maulid ini salawat kepada Rasulullah kita sebaratan mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang banyak, dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, kampung kita senantiasa Allah berikan keselamatan dan kesehatan kepada kita dan keamanan, dan mudah-mudahan kita semua dihindarkannya dari segala bala macam musibahnya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita berataan selamat di dunia dan terlebih nantinya selamat di akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian daripada itu kita sambung pembacaan risalah Az-Zahrul Basim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Kemudian daripada itu maka menaiki lagi oleh malaikat Jibril alaihi salam bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas tingkat yang ke-8 daripada Mi'raj hingga sampai kepada namanya Sidratul Muntaha. Jadi masih tentang perkara Mi'raj, naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada ketika itu disediakan akan 10 tingkatan. 7 tingkatan telah lalu kita bicarakan, yang mana 7 tingkatan tersebut menempati 7 lapis langit. Nah, lalu tingkat yang ke-8, yang mana tingkat ke-8 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta malaikat Jibril alaihi salam menaiki tingkat yang ke-8 dalam Mi'raj tersebut hingga sampai kepada yang dinamakan dengan Sidratul Muntaha. Nah, jadi ada tingkat yang ke-8 itu namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah suatu pohon yang amat besar, yang tiada diketahui besarnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala jua. Nah, jadi Sidratul Muntaha itu adalah satu nama satu buah pohon. Nah, jadi namanya pohon Sidratul Muntaha. Nah, yang besarnya macam apa hanya Allah yang tahu besarnya. Hanya Allah aja lah nang tahu segala-galanya, yang memang tahu sebenarnya, nang yakin benar adanya itu cuma dalam pengetahuan Allah. Kalau kita ini bahasa kitanya cuma tangguh menangguh, perkiraan, boleh jadi, biasanya yalah, ingin apa aja tak, misalnya berusaha. Kalau berusaha ini biasanya berhasil, kadang-kala kita memandangkan pasti berhasil karena kita kada tahu. Itulah. Nah, ini pasti berhasil kada tahu kita. Nah, ini macam orang juga macam orang berpariksa inggih kandungan, berpariksa kandungan, inggih dokternya tuh nang paham tuh kada mau inya memadahkan 100% lalakian, 100% bibinian, kada mau 100% sebulan lagi atau harian, kada maunya pastinya kalau nang paham 99% bibinian, 99% lalakian. Kenapa jadi kada 100? Karena nang 100 nang yakin gitu itu hanya pengetahuannya Allah.
Nah, jadi kita paham ya. Nah, jadi seandainya ingin di pengetahuan kita bersalahan lawan kejadiannya, ya wajar lah. Nah, karena kita pengetahuan kita ini kada macam pengetahuannya Allah. Kalau pengetahuan Allah itu sebenar-benarnya itu sudah. Nah, kalau kita malisit kadang-kadang kada pas, kadang-kadang hitungan kita hari ini pangnah inggih misalnya napa datang yalah inggih nang dikehendaki sanya kada datang yalah inggih kan itu pengetahuan kita, karena pengetahuan kita itu kada sabujurannya belum lagi, karena sabujurannya itu hanya ampun Allah. Nah, inggih apa aja nah inggih. Nah, jadi kembalilah. Jadi demikian pula namanya Sidratul Muntaha. Hanya Allah yang tahu besarnya. Cuma disifatkan, dikira-kirakan. Sekiranya apa? Jika yang menunggang kuda melarikan kudanya 70 tahun maka belum melewati olehnya akan teduhnya. Jadi jikalau diukur-ukur inggih ini dikira-kira juga, karena pasti juga dia lebih daripada itu. Kenapa diukur panunggang kuda yang melarikan kudanya inggih sekencang-kencangnya dibuka hakannya ular buka juga kuda tuh lagi beli kuda nang ban 4 makinnya inggih artinya apa buka juga laju juga kudanya dibuka hakannya inggih selama 70 tahun belum habis lagi naungnya pohon Sidratul Muntaha. Bukan berarti. Nah, jadi ada makhluk Allah apa ciptaannya Allah nang kana luar biasa namanya Sidratul Muntaha. Satu buah pohon saja. Yang mana kanaungannya inggih rindangnya pohon Sidratul Muntaha itu apa sampai 70 tahun orang nang menunggangi kuda dengan cepatnya belum habis lagi kanaungannya. Lah berarti ganar ini inggarannya si pohon Sidratul Muntaha. Yang mana lagi? Tiap-tiap satu daun daripadanya boleh meneduhkan beberapa makhluk di bawahnya. Nah, jadi daunnya itu ganar. Jaka ibarat kita tuh kawa banaung. Nah, lah kalau benaung maka bukan seikung. Kalau nya kayak daun pisang paling seikung. Ya lah ikau menaungi nang badua batiga hujanan ujung-ujung. Nah, bahari daun pisang bulik sakulah hujanan. Nah, zaman kada zaman now tah. Ya lah inggih tari salawar bejarat. Ya inggih itu aja bahari ya. Nah, ya lah inggih tapakai bener palapah pisang tuh sagan bulikan sakulah bahari. Nah, ya lah inggih. Nah, inggih ini gana pada daun pisang. Kalau daun pisang saikung aja ini lebih daripada saikung beberapa makhluknya Allah. Bahasa kitanya kawa bataduh di bawah daunnya Sidratul Muntaha. Berarti gana. Nah, inggih jadi orang bahari inggih kita nih di Binuang lah. Soalnya Binuang itu ngaran pohon. Nah, bukan marga nang panduitan Bang Binuang tuh bin uang ya berarti anaknya duit lah mendaya juga duit ya mungkin lah ya lah inggih cuma kan kadang sesuai juga banyak enak ada duitnya nang dalam ya lah inggih cuma nang nyata aja orang bahari Binuang itu salahnya ngaran pohon bisa melihat lah kada bisa juga sama cuma jar ya lah inggih dahulu ada jar nah lah inggih pohon namanya pohon Binuang. Nah, ganal daunnya mungkin kayak jati atau ganal lagi lah. Nah, itu pohon Binuang ngarannya. Nah, inggih cuma jar orang wahini nang masyhurnya Binuang sugih-sugih orang Binuang. Nah, ya lah inggih orangnya aja inggih. Nah, nyata mudah sugih hati berataan ya orang Binuang. Nah, ya lah inggih. Nah, terus nah jadi apa ganalnya daunnya tadi sampai-sampai bisa menuduhkan beberapa makhluknya Allah di bawahnya. Dan di atas tiap-tiap satu daun daripada pohon itu ada satu malaikat membaca tasbih dan takdis bagi Allah Ta'ala dengan warna-warna tasbih dengan segala suara-suara yang belum pernah mendengar oleh manusia akan enaknya tadi. Nah, jadi tiap-tiap daunnya ada malaikat nama nunggui. Maka malaikat ini senantiasa bertasbih, senantiasa memuji Allah, inggih senantiasa membesarkan Allah, bahkan suaranya luar biasa indahnya. Suara malaikat luar biasa lah. Nah, inggih memang macam itulah.
ya ingi suara-suara nang istilahnya nang maulah hati kita nyaman tuh. Sebenarnya adalah suara-suara daripada kebaikan. Jangan sampai ingi istilahnya sesuatu yang kita dengar tuh merusak lawan hati kita. Karena apa? Karena banyak jika ibarat kita tuh target orang-orang yang hendak merusak orang Islam nih, banyak caranya. Dengan suara mau lewati telinga berarti. Gitu lah. Banyak lah lalu ada kaitannya apa namanya? Suara-suara bahkan kadang-kadang dilarang oleh Allah, inggih baik permainannya dan sebagainya. Lalu kita dengarkan apa maulah hati kita jadi keras, lah maulah kita jadi hati kita menjadi kada bagus. Kenapa? Karena kami mendengar nang diharamkan Allah misalnya. Nah itu ulah siapa kadang-kadang itu target orang-orang nang hendak menghancurkan orang-orang Islam, diulahkannya ingin bahasa kitanya suara-suara nang kada bagus, kita kalau mendengar rusak hati. Diulahkannya makanan-makanan nang kada bagus, kita aku memakan rusak awak. Ya leh. Nah inggih itu macam itu sudah salah inggih. Jadi apa? Nah kita paham sudah tiap-tiap sesuatu nang haram, ya leh. Tiap-tiap sesuatu nang haram hukumnya masuk ke dalam awak, maka itu akan menjadi bahasa kita bahan bakar untuk menggawi maksiat. Nah macam itu. Nah inggih jadi hati-hati hati-hati itu. Jadi tiap-tiap barang yang haram masuk ke awak kita itu menjadi modal atau menjadi bahasa kitanya bibit untuk sesuatu yang kada bagus. Nah ini aklul haram asad jawarihu wa in aba, tiap-tiap nah ini istilahnya yang masuk ke parut kita itu ke parut yang haram lah, maka apa? Maka menjadikan maksiat awak tubuh kita. Nah macam itu lah. Nah ini atau pakaian banyak yang haram ini cara menukarnya kah? Itulah cara memperoleh duitnya kah? Ingin dijadikan orang-orang kafir misalnya, cara-cara riba dan sebagainya, orang Islam menuruti. Kan itu. Jadi hati-hati. Nah hati-hati. Nah ini macam-macam sudahlah. Nah ini cara-caranya atau supaya merusak orang Islam kita narik kada sadar. Nah ya oleh. Nah ini pakaian, misalnya pakaiannya orang kafir. Makanan, misalnya makanannya orang kafir. Ini misalnya nang didengarkan ketujuh, nang didengarkannya orang kafir. Masuk terus. Nah kada sadar kita kadang-kadang lah. Nah jadi hati-hati lah. Jadi suara yang belum pernah didengar oleh manusia, siapa suara malaikat tadi luar biasa bagusnya. Nah, dan lagi beberapa ajaib-ajaib yang ada di dalam itu pohon Sidratul Muntaha. Nah, lagi bercahaya pohon itu terlalu elok rupanya. Nah, ini bermula punggungnya. Nah, itu bahasa bahari lagi akarnya ya. Nah, itu akar itu di atas langit yang keenam dan pertengahannya di atas langit yang ketujuh dan segala cabangnya di atas yang namanya kursi. Nah, ada lagi kena di atas itu kursi ngarannya lagi. Lain kursi lain kursi ada lagi. Itu karena riwayatnya akan datang lebih ganal daripada Sidratul Muntaha. Ganal lagi. Jadi dunia ini halus benar dunia ini. Nah banyak lagi makhluknya Allah yang gana-gana. Ada namanya kursi. Dan segala hujung cabangnya sampai kepada malaikat yang menunggu arsy. Nah ada. Arsy pun ada tingkatannya. Adapun maqam Jibril alaihissalam di dalam pertengahan Sidratul Muntaha. Nah, maka setelah sampai Rasulullah SAW di tempat itu, maka berkata Jibril alaihissalam, hai Muhammad, jalan olehmu. Maka berkata Rasulullah, hai kekasihku, jalanlah olehmu. Maka berkata Jibril alaihissalam, hai Muhammad, jalanlah olehmu, bahwasanya engkau terlebih mulia daripada aku. Maka berjalanlah Rasulullah SAW dan berjalan Jibril alaihissalam di belakang Rasulullah. Nah, setelah di tempat Sidratul Muntaha, hanya tinggal situ balun lagi tingkatan yang setelahnya itu Jibril kadawani lagi bahasa kitanya maimbai imbai lagi Rasulullah yang di muka, Jibril di belakang mau pate. Nah karena tingkatan di atas lagi karena Jibril nambah tinggal akhirnya. Nah cuma ini masih Sidratul Muntaha, ini Rasulullah nang badahulu berjalan. Nah ini luar biasa makamnya Rasulullah, luar biasa lah. Ini luar biasa, makanya
kita hendak pangkat cepat naik. Nah, bukan bahasa kita baju tinggian, cuma kita di sisi Allah baju tinggian, bukan di sisi manusia. Di sisi manusia kita kok bakal kalah ada Bapak. Inggi orang lebih hebat daripada kita biasa aja, orang lebih tinggi pangkatnya pada kita dunia nih ada Bapak. Amunnya di sisi Allah baju tinggian kita bagus. Lah, jangan kita kalaunya pandangan akhirat pandang ke bawah, jangan. Kalau akhirat itu pandang ke nah inggi kalaunya dunia pandang ke bawah, jangan salah pandangan lah inggi. Jadi kalaunya akhirat itu pandang ke atas. Ujar bahasa kitanya, kita nih misalnya panjidakah udah pemberian inggi, misalnya kita pemberian namanya tiap Jumat tuh kari kawak ada memberi 1.000 ada banyak juga 1.000 lah ingin banyak ngomong 10.000 ada 1.000 kita masuk pemberian biasa baik gimana itu. Jangan pandang ke bawah, jangan. Amun pandang ke bawah si anu tukang 500 saja apa jadi tahu bayar membuat tong jangan 500 ya lah ingin misalnya tuh kita pandang ke bawah, karena ini perkara akhirat, kan ini ibadah ngarannya bersedekah ngarannya, menyumbang ngarannya. Nah ini kita 1.000, jangan pandang kawan yang 500, pandang kawan yang 2.000. Mah kawannya hartanya 2.000 ini ya lah ingin 2.000 harta kawan, berarti aku harus 2.000 juga kan pandang ke atas. Aku ini gak ada apa-apanya lagi, berarti aku ini biasa aja, kawan lebih dari aku 2.000. Nah misalnya terus sampai ke atas tuh. Jangan kayaknya baik aku memberi kawan lubang kan itu kada mau maju itu. Kada mau maju itu. Inggi kita apa banyak salawatnya kah? Inggi sembahyangnya kah? Puasanya kah? Itu jangan pandang ke bawah, pandang ke atas. Pandang ke atas. Itu insyaallah maju. Kalau perkara dunia ini itu pandang ke bawah. Biar aja kita perkara dunia ini tahu pada orang kan apa biasa aja. Cuma perkara dunia pandang ke bawah lah. Ingin kita kan ada apa-apa. Ingin besian HP nang kameranya sabutingannya ada apa ya lah ingin kenapa orang kawan mau kasih kameraan anda itu kan ke bawah ngarannya masih untung ke kamera. Nah ini pandang ke bawah terus, insyaallah itulah cara pandang kita di dunia. Nah jadi kita jangan salah kalaunya kita perkara akhirat itu pandang ke atas. Nah supaya kita kawan menuruti, supaya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah kalau perkara dunia aja kita pandang ke bawah aja. Nah macam itulah. Jadi kembali, jadi pangkat yang paling mudah supaya cepat tinggi di sisinya Allah napa adalah jalannya Rasulullah. Nah yaitu jalannya salawat. Nah jadi punya kita nih banyak salawat. Ingin nanti Allah wa rafa'na laka dzikrak. Nah ini pasti kita akan Allah Ta'ala angkat derajat kita. Nah ini kalaunya kita jalan salawat, banyakin salawat, hadir majelis salawat, cintai salawat. Nah ini insyaallah itu menaikkan derajat. Insyaallah nang hati asalnya kada berasih jadi berasih, asalnya pangulir beribadah jadi rajin, asalnya kada pendapatan jadi pendapatan. Itu derajat terus, itu derajat ngarannya. Bukan kayak kita sang camat jadi bupati kada kayak itu. Pangulir bang kita pangulir benar berkat salawat insyaallah rajinan. Inggi barat hati untuk beribadah insyaallah barajin beribadah. Inggi kada pemahaman babal benar berkat salawat insyaallah pemahaman insyaallah. Nah itu kan banyak derajat itu ngarannya. Nah macam itulah. Nah inggi berkat salawat. Jadi nang paling cepat, ingin nang paling cepat untuk kita membaguskan menaikkan derajat kita adalah jalan salawat tadi. Jadi untung kita lah. Nah ingin kawa hadir majelis salawat, untung ada di kampung kita ada majelis salawat. Kenapa garang inilah nang apa akan Allah Taala jalannya Allah Taala akan mencurahkan rahmat nang banyak. Ya lagi jangankan Rasulullah, zikrul auliya aja tanzil rahmat, menyebut para wali-walinya aja itu sudah menyebutkan rahmatnya Allah turun, apalagi yang disebutnya Rasulullah pasti. Nah jadi kita yakin dan syukur benar ya. Nah kembali lah. Nah jadi itu apa Jibril tadi lah. Jadi ketika sudah di Sidratul Muntaha, ingin Rasulullah berdahulu jalannya, Jibril mengompati di belakang. Nah, karena apa aja Jibril? Karena engkau terlebih mulia. Memang manusia ini inggih lahiriahnya manusia ini ciptaannya Allah inggih itu bisa lebih mulia daripada malaikat.
Inggih manusia nih. Inggih jadi manusia ciptaan Allah. Misalnya kita kategorikan 3. Ada namanya ciptaannya Allah malaikat, ada ciptaannya Allah manusia, ada ciptaannya Allah binatang. 3 aja dulu. Nah ini dikategori supaya kita membedakan. Karena inggih malaikatnya Allah diciptakan dengan akal. Inggih. Manusia diciptakan Allah 2, akal dan nafsu. Adapun binatang diciptakan Allah cuma memiliki nafsu. Nah macam itu. Nah lalu manusia ini derajatnya bisa lebih tinggi daripada malaikat kalau inya akalnya menang. Nah, kalau inya kalau beribadah lebih tinggi daripada malaikat. Cuma kalau nya manusia, ini akalnya kalah, nafsunya yang menang, nafsu haja diutarakan, ingin nafsu haja yang diujarakan, inggih lalu apa? Lebih rendah daripada binatang lah. Nah, inggih di kitab itu inggih ada contoh nang manusia nih lebih rendah daripada binatang. Contohnya apa? Nang orang nang tiap-tiap orang nang wani meninggalkan sembahyang yang 5 waktu nang wajib nih. Waninya itu derajatnya lebih rendah daripada binatang. Di mananya di ketika ada bab masalah tayamum, inggih di sana ada banyu sadikitannya, banyu sedikit. Lalu ada binatang ternak misalnya apa? Kambing hendak banyu sadikitannya kita beriakan haja lawan kambing. Kita tayamum lawan dabu haja. Berarti mulia ada? Mulia. Ada orang ada penyembahyang manusia cuma ada penyembahyang kita banyu ulun kehausan, nah ada baju kita sedikit bariakan harus dibari. Baik kita ke wudu, berarti derajatnya lebih rendah daripada kambing. Kambing dibari haja. Manusia yang ada penyembahyang itu kan harus dibari. Nah, macam itu. Derajatnya. Nah, jadi kita ibaratnya tuh kayak itulah juga. Jadi tiap-tiap istilahnya gawian maksiat kita memang kada senang di hati kita. Sekurang-kurangnya kita kada senang di hati. Itu dah. Sekurang-kurangnya. Ya Allah, kita kada menghinakan makhluknya Allah, kita nang kadang kada katujunya gawian maksiatnya dah. Ya Allah. Nah, paling kurang kada katuju, hendak menagur kada wani. Ya lah Bapak apa tadi? Aja kada katuju barang. Itu paling kurang lah kada katuju benernya. Nah, inggih. Nah sudah itulah manusia. Nah ini jadi kembalilah. Jadi Rasulullah kata Jibril, engkau lebih mulia daripada aku. Maka berjalanlah Rasulullah SAW dan berjalan Jibril AS di belakang Rasulullah hingga kepada malaikat penunggu hijab yang pertama. Nah ini ada sedikit hikmah lah. Nah ini bahwasanya Rasulullah dari awal inggih Isra sampai Mi'raj naik ke atas langit dan sampai ke Sidratul Muntaha senantiasa berdamping lawan Jibril. Ya ada. Inggih. Nah, inggih bahari ada catatan. Nah, di antara hikmahnya apa? Itulah bahasa kitanya kita senantiasa harus berisi pembimbing. Jangan inggih bahasa kitanya kada baguru, jangan. Ialah inggih ibadahnya kah, amaliyahnya kah, wiritannya kah. Kan kita ini kan menuju Allah. Inggih kayak sembahyang juga, nangaran sembahyang itu mi'rajul mu'min. Inggih nangaran mi'rajnya orang beriman, Isra mi'rajnya orang beriman, napa sembahyang. Kan kayak kata-katanya kan kayak mi'raj juga nih. Nah harus bisa bimbing juga. Ujar bahasa kitanya baguro. Nah itu hikmahnya. Kan itu menjadi apa? Pelajaran bagi kita. Jibril senantiasa mendampingi Rasulullah. Berarti kita pun senantiasa harus berdamping dengan guru kita. Jadi harus ada bahasa kita ambilannya. Jaka bahasa kita salangkah aja. Ini salangkah aja kita nih, pengarnya balangkah pun harus ada bahasa kitanya ambilan dari guru kita. Apa aja yang dibaca harusnya ada ambilannya. Jangan hafal. Atau bahasa kitanya kada baguru amalannya kan, wiritannya kan jangan. Jakanya tuh ditakoni orang ikam menggawi A. Kenapa garang? Oh ini ada paguran ulun menggawi ini sanatnya, ini ijazahnya. Man itu jak hawa kayak itu. Inggih lah ilmunya di mana ikam dapat macam itu? Oh, aku belajar dengan guru anu belajar dengan gurunya, guru anu kayak itu. Ini kada inggih wiritan ikam di mana wiritan di pasar. Nukar buku. Yalah inggih buku nang mujarabat apakah misalnya yalah buku nang misalnya apa buku nang atau nang khasiatnya bagus dia nu di pasar cuma kada baguro bukan dilarang cuma kurang bagus. Nah, ditakoni orang di mana dapat sanatnya siapa kangaran dagang itu jar kada mau itu.
Nah, ya lah engge. Kan macam itu. Jadi menyakaw kita guru beratan ilmu di mana kita belajar. Ingin belajar di mana kok ada Mbah Google. Nah, itu kan ada sanatnya juga itu. Ingin Mbah Google belajar siapa kan ada dainya. Nah, enggak ada kita ingin yang bagus saja ini membantu atau misalnya ada kelupaan ayat Al-Qur'an, ada kelupaan ilmu takonakan di sini bisa aja membantu. Cuma kalau belajar memang harus lawan seorang guru ini inggih kemudian belajar dengan gurunya belajar dengan gurunya. Nah itu nang pasta. Nah itu nang hebat cari guru nang muktabar, cari guru nang bersanad, guru nang ada guru-gurunya dan sebagainya. Nah macam itulah. Nah inggih. Jadi kembalilah ada, jadi hikmahnya itu macam itu. Jadi kita apapun ilmu kah, wiritan kah, amaliyah kah, jangan sampai kada guru. Nah macam itu. Nah terus. Nah sampailah Rasulullah dengan Jibril tadi kepada malaikat penunggu hijab yang pertama. Maka berkata malaikat itu, siapa engkau? Maka berkata Jibril, aku Jibril bersama-sama Muhammad yang telah disuruh datang. Maka berkata malaikat itu, Allahu Akbar. Maka mengeluarkanlah tangannya dari bawah hijab itu, mengangkat akan Rasulullah SAW ke atas tingkat Mi'raj yang ke-9. Maka berhentilah Jibril alaihissalam. Maka berkata Rasulullah SAW padanya, hai kekasihku, mengapa tiada bernaik olehmu? Maka berkata Jibril alaihissalam, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Artinya tiada ada daripada bangsa kami malaikat hanya saja baginya tempat yang terketahui adanya. Jadi sampai situ aja. Nah sampai tingkat ke-8 kali aja malaikat Jibril kawa menemani Rasulullah. Nah ini setelah itu tingkat yang ke-9 ini Rasulullah sendirian. Nah memang kata Jibril, kami sampai di sini aja kawa. Derajat luar biasa lah, beda lah. Nah itulah Rasulullah SAW tadi. Nah kemudian syahadat. Wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ja'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya. Segala dosa kesalahan kita diampuni Allah. Mudah-mudahan dengan berkat salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menjurang rahmatnya yang banyak kepada kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridhonya Allah, mendapat kasih sayangnya Allah, dan mudah-mudahan Allah luruskan rezeki kita yang halal serta dimudahkan kita mendapat mudah-mudahan dengan berkah salawat kepada Rasulullah kita beratan dimudahkan Allah ziarah Makkah wal Madinah. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah salawat kepada kita dikumpulkan Allah beserta Rasulullah di dunia sampai ke akhirat dalam surganya Allah bighairi hisab. Amin. Allahumma amin. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.